tawaran itu sangat menarik karena sekali lagi darah saya boleh dikatakan darah biru, ada Beckham di situ, ada Febri di situ. Itu adalah hasil dari pembinaan usia dini. Kemudian mendapatkan Pujovic itu pun di saat-saat akhir saya cukup lama tuh karena namanya build up dari kaki-kaki itu harus mulai dari kiper ke pemain belakang kan. Menjadi sebuah pertanyaan besar sampai saat ini. Waktu itu kenapa Gustavo Lopez sama Gustavo diganti gitu. Ketika harus berhadapan dengan Sriwijaya di GBK cukup optimis. Sehingga tekanannya atau tegangnya juga agak berkurang waktu itu. Karena merasa wah saya menang nih. Gitu. Berbeda dengan di Palembang. Punya DDS dengan Siro. Saya pikir bertahan begitu dilempar kedua pertandingan selesai semuanya. Teman-teman Liputan Sport, kali ini spesial banget. Kalau biasanya kita tapping di HFC Tower, sekarang kita lagi away day, ini ke kota yang baru aja memastikan gelar back-to-back juara Liga 1. Nah kalau ngomongin juara Liga 1, hanya ada 3 pelatih nih yang bisa mengantarkan Persib Bandung juara. Salah satunya adalah Coach Janur. Coach Janur, hatur nuhun sudah berkenan untuk ngobrol sama kami di podcast Liputan Sport. Sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih Coach. Coach Janur, pertanyaan pertama. Gimana perasaannya Coach setelah 8 tahun mungkin ya, akhirnya kembali lagi ke Persib Bandung sebagai role baru nih, sebagai direktur teknik? Iya, ya tentunya senang sekali, bangga sekali bisa kembali ke keluarga besar Persib Bandung. Setelah tadi disampaikan 8 tahun, saya mencoba mencari tantangan baru dengan singgah di beberapa klub ya, dari mulai PSMS Medan, Persebaya, Barito, Persikabo dan lain sebagainya. Dan sekarang punya kesempatan untuk kembali ke keluarga besar Persib, tentunya sangat bangga karena memang saya dibesarkan di Persib Bandung. Setelah berkelana gitu Coach, sebetulnya apa sih yang membuat Coach Janur ini ceritanya bisa akhirnya ditawarkan untuk kembali ke Bandung gitu? Ya terakhir saya melatih di Gresik United di Liga 2, kemudian ketika kemarin ada wacana untuk kembali ke Bandung sebagai direktur teknik, tentunya saya dihubungi oleh manajemen dalam hal ini Pak Aditya, dan tawaran itu sangat menarik karena sekali lagi darah saya boleh dikatakan darah biru ya, dari kecil mengabdikan diri di Persib Bandung. Sehingga ketika mendapat tawaran seperti ini tentunya dengan senang hati saya terima. Dan tentunya juga ada andil dari Ascot di mana dalam tahun ini PT PBB Persib Bandung Bermartabat mulai kolaborasi dengan Ascot Bandung. Sehingga ini ada andil dari Pak Haji Yoko dalam hal ini, Ketua Ascot Bandung, untuk mendorong saya menjadi dirtek Persib Bandung. Artinya faktor Persib itu yang membuat akhirnya Coach Janur ini mudah nggak sih sebetulnya atau sulit mengambil keputusan ini? Sebetulnya tidak terlalu mudah ya karena jujur passion saya ada di pinggir lapangan ya, tentunya dengan segala tekanannya barangkali cukup bisa dinikmati, tapi ini tawaran dari Persib. Ya tawaran dari Persib tentunya betul-betul kesempatan emas yang tidak bisa dilewatkan begitu saja karena memang sekali lagi saya selalu ingin mengabdi kepada Persib Bandung sebagai apapun. Dan kali ini sebagai direktur teknik saya pikir apa salahnya saya berkarya terus dalam sepak bola dan khususnya untuk Persib Bandung. Coach, kalau boleh cerita sedikit nih, ketika Kang Adit dia menawarkan job ini, sebetulnya tugas apa sih yang diberikan kepada Coach Janur? KPI-nya tuh apa sebagai direktur Persib? Yang namanya dirtek itu dalam setiap klub hanya satu ya, itu udah mencakup pestim ya, kemudian ada akademinya, ada pembinaan usia muda. Bedanya saya di sini apa yang disampaikan oleh atau dibebankan tugas saya kepada saya, tugas dari Persib kepada saya adalah lebih kepada pembinaan usia dini. Ya itu barangkali presentasinya lebih kepada pembinaan usia dini. Seperti itu. Tugas dari direktur teknik di Persib agak sedikit berbeda. Sebetulnya kan kalau ngomongin pembinaan usia dini ya, dengan sekarang pemain-pemain yang ada kan ada banyak pemain dari asli Bandung yang memang dibina sejak kecil gitu Coach. Tapi secara garis besar dulu, sebetulnya apa sih rencana besar soal pembinaan yang tentu saja ini akan memakan waktu panjang Coach Janur? Ya betul. Sekarang juga bisa dirasakan ya bahwa
Persib Bandung tidak terlepas dari sokongan dari bawah ya, dari pembinaan usia dini. Salah satunya barangkali bisa kita merasakan ada Beckham di situ, ada Febri di situ. Itu adalah hasil dari pembinaan usia dini. Ya, tentunya saya juga ingin mencoba untuk menggali tersebut karena Bandung dan Jawa Barat tidak kurang dari talenta-talenta yang luar biasa, dan ini perlu penanganan yang serius, sehingga saya punya ambisi atau punya tekad untuk menciptakan kembali talenta-talenta muda menjadi pemain Persib di masa yang akan datang, seperti Beckham atau seperti Febri, ya seperti itu. Mudah-mudahan bisa. Di awalnya itu artinya proses awalnya itu adalah scouting ya coach ya? Ya tentu, itu yang sudah saya lakukan dalam kebetulan tadi sudah saya sampaikan bahwa sekarang ada kolaborasi antara Persib dengan Ascot. Kebetulan sekarang Ascot lagi mengadakan kompetisi internal usia 13, 15, 18 dan 20. Kemudian saya membuat tim untuk memantau atau membuat talent scouting dari kompetisi tersebut, sehingga diharapkan dari scout ini bisa menjaring beberapa pemain-pemain yang potensial untuk dibina secara serius, dan sangat senang sekali kalau bisa bisa mensuplai pemain ini untuk menjadi bagian dari timnya Persib. Artinya secara sistem itu sudah dibentuk dengan kolaborasi dengan Ascot tadi. Ya, dengan betul. kompetisi itu ada, artinya Persib tinggal memilih pemain-pemain yang berpotensial yang muncul dari turnamen seperti itu coach. Betul sekali seperti itu. Jadi agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini kita bisa memantau langsung dari kompetisi internal Persib yang dilakukan oleh Ascot. Seperti itu. Kalau sebelumnya kan tidak seperti itu. Ada berapa tim coach yang ikut dalam Ascot PSSI Kota Bandung ini ada 36 klub. 36 bagi tim. 3 divisi. Itu ada divisi utama 1 dan 2 gitu. Jadi masing-masing kelompok umur itu berbeda. Tidak semuanya 36 klub. Ada yang 14, ada yang 12 seperti itu. Nah, setelah menemukan pemain itu ya coach ya. Kalau kita kalau boleh cerita sedikit, setelah menemukan dari kompetisi Ascot itu, apa yang dilakukan? Langsung masuk ke Akademi Persib atau seperti apa? Apa yang sudah kita bertukar pikiran dengan Kang Adit dalam hal ini. Ya, untuk pembinaan selanjutnya setelah kita bisa menjaring pemain-pemain dari kompetisi internal Persib Ascot ini, nanti kita kumpulkan, kemudian nanti kita persiapkan untuk menjadi bagian dari tim yang akan terjun di EVA. Oh EVA. Ada EVA kan, ada EVA 16, 18 dan 20, seperti itu. Artinya sebelum ke senior itu diproyeksikannya untuk EVA-nya dulu. EVA dulu, dan mudah-mudahan dari EVA tersebut, terutama dari yang 18 barangkali atau yang 20, kalau betul-betul sudah matang kita bisa supply ke tim. Langkah pertama Coach Janur sebagai Dirtek, apa yang akan dilakukan Coach? Ya itu tadi, pertama saya udah mantau pemain dari kompetisi Ascot, kemudian setelah itu kita kita bagi-bagi sesuai kelompok umurnya, kemudian kita melakukan persiapan jangka panjang untuk terjun di EVA ini. Dan syukur-syukur dari tahun pertama ini mudah-mudahan sudah bisa muncul atau memetik hasilnya untuk bisa disuplai ke tim. Tapi saya pikir saya tidak muluk-muluk ya. Mungkin ini baru tahun pertama saya, mungkin kalau tidak tercapai di tahun pertama, kita coba di tahun kedua atau tahun ketiga. Coach, saya jadi bertanya gitu. Sebetulnya ketika Kang Adit berbicara dengan Coach Janur, kenapa menjadi concern pembinaan usia dini ini? Apa yang sebetulnya ingin dicapai oleh klub di masa depan itu? Ya tentunya tadi Kang Adit sudah menyampaikan bahwa Persib sekarang lagi melakukan transformasi dan evolusi ya, supaya Persib ini terus secara berkesinambungan selalu ada di atas. Nah ini tidak terlepas dari pembinaan usia dini. Saya pikir ke depan diharapkan pemain-pemain dari hasil binaan Persib itu betul-betul ada di timnya Persib. Tidak usah juga atau tidak usah lagi mencari pemain-pemain di luar. Harapannya seperti itu. Yang mudah-mudahan dari lingkungan Persib atau Bandung atau Jawa Barat ini, seperti halnya zaman saya main bola dulu, ya era saya waktu itu betul-betul pemainnya asli Jawa Barat, boleh dikatakan tidak ada dari luar Jawa Baratnya. Mudah-mudahan bisa seperti itu ya, karena dengan pembinaan yang konsisten dan berkesinambungan, saya cukup optimis bisa menghasilkan pemain-pemain yang bisa menjadi bagian dari timnya. Sebagai pelatih senior ya coach yang sudah
berkecimpung di dunia sepak bola, khususnya di Bandung. Tantangan apa sih coach yang sebetulnya didapatkan gitu ketika menemukan pemain muda? Karena kalau tadi dikatakan Febri, Beckham mungkin itu adalah dua dari pemain muda yang sukses. Tapi Ya, banyak juga yang belum ya, sampai peaknya tapi akhirnya merosot duluan. ya, ya. Sebetulnya tantangannya apa sih Coach Janur? Ya, tentunya tantangan yang terbesar adalah regulasi kompetisi sekarang ya di Liga Indonesia, di mana sebuah tim atau satu klub itu dibolehkan memiliki sampai 8 pemain asing misalnya gitu kan. Dan yang untuk tahun ini 6 yang bisa main. Nggak tahu regulasi untuk tahun depan seperti apa. Nah, itu barangkali yang sedikit menghambat kenapa tidak kita bisa mensuplai lebih banyak lagi pemain, dan apalagi yang punya posisi-posisi yang menjadi atau sudah diisi oleh pemain-pemain asing, misalkan striker atau posisi nomor 10, nomor 3, 4, itu rata-rata setiap klub itu memakai jasa pemain asing kan. Barangkali itu menjadi tantangan tersendiri buat pemain-pemain lokal ya, sehingga agak sulit bersaing di situ. Ditambah lagi pertanyaan tadi, kenapa pemain-pemain, kan tidak semua pemain yang kita proyeksikan menjadi mulus terus menjadi ada di atas, karena tantangannya itu barangkali tentang keputusasaan barangkali seperti itu. Itu yang harus dijaga. Jangan sampai pemain itu merasa kalah bersaing, putus asa, kemudian putus semangat. Saya pikir itu yang harus dijaga. Ya, jadi harus tetap kita kobarkan semangat untuk bersaing dengan pemain-pemain asing sekalipun. Karena mungkin kalau kita sekarang bicara soal Kakang, soal Febri Ya. atau Beckham, Ya. yang ketika diberikan kesempatan bermain mereka akhirnya bisa membuktikan dan kualitasnya juga Ya, bisa bersaing ya. bisa bersaing, Dan artinya memang tidak terlalu jam jauh-jauh terbang itu amat. yang menjadi Iya, kuncinya. iya, betul. Coach, satu dong satu atau dua nama pemain deh yang Coach Janur pernah orbitkan, yang menurut Coach Janur itu berhasil Coach Janur bina sampai akhirnya menjadi pemain. Kalau boleh hanya 1-2 ya, diantaranya salah satunya adalah Deddy Kusnandar. Ya, saya ingat banget, saya pernah menukangi Pelita Jaya usia 21 ketika regulasi itu pertama dicetuskan. Setiap klub harus memiliki supporting, yaitu tim U21-nya. Dan waktu itu saya memboyong Deddy ke Pelita Jaya di Jakarta, dan alhamdulillah berhasil juara. Dan salah satunya Deddy sampai saat ini masih konsisten bermain, kalau tidak terhalang dengan cedera ya. Jadi cukup konsisten penampilannya, dan betul-betul yang saya orbitkan dari sejak muda. Kemudian sudah sempat pindah ke Arema, dan sekarang kembali ke Persib setelah dari Pelita Jaya awalnya. Salah satunya. Kemudian Febri juga boleh dikatakan ketika ada Sudirman Cup di Surabaya waktu itu di Sidoarjo, ada regulasi yang mengharuskan pemain muda main di starting line up. Nah, salah satunya atau dua pemain yang saya proyeksikan itu Febri sama Jola. Saya pikir itu kemudian juga termasuk hand-hand juga. Banyak sih sebetulnya yang saya rasa saya pernah merobikan mereka dan sampai sekarang masih bermain dan cukup konsisten. Kriteria apa yang Coach Janur selalu pegang ketika melihat satu pemain muda ini siap untuk bisa diterjunkan ke dalam sebuah pertandingan? Ya, tentunya teknik dan skill ya, dan terutama kelebihan dari pemain tersebut. Seperti halnya katakanlah Deddy waktu itu ya, punya visi main bola yang bagus, punya ketenangan. Atau katakanlah Febri, dia punya kecepatan, punya dribbling yang bagus. Sehingga kalau kita bina, kita asah terus, saya pikir dua pemain yang saya sebut tadi bisa bersaing dengan tidak akan lekang dengan waktu. Saya pikir dengan siapapun mereka sanggup untuk bersaing, seperti itu. Coach Janur, kalau kita berbicara ya soal tadi kan kita ngomong regenerasi dan lain-lain. Dan ini kalau kita lihat di musim ini rata-rata umuran dari pemain Persib ini cukup senior nih. Yeah. Dan mungkin akan dilakukan regenerasi dalam 1-2 tahun ke depan. Yeah. Apakah dengan program tadi yang role yang Kang Janur ini jalankan ini berhubungan dengan regenerasi itu Coach? Dan bagaimana memastikan kalau regenerasi itu tidak mengganggu stabilitas tim? Karena kalau kita lihat mungkin di musim ini Bali United ketika merombak timnya, prestasinya pun juga agak turun gitu, Coach Janur. Ya, sebetulnya fenomena itu tidak bisa dielakkan ya. Ketika kita ada niatan untuk regenerasi, kemudian prestasi kita tetap Spartan seperti sekarang gitu. Ya, seperti yang tadi disampaikan dialami oleh Bali United, pasti ada penurunan seperti itu. Nah, sebetulnya kita harus siap dengan itu. Dan kelihatannya regenerasi tahun ini ataupun kapan yang kebijakan manajemen yang akan dilakukan mungkin seperti itu.
kita di bawah mendorong dari pemain-pemain akademi supaya bisa atau sudah siap untuk gabung dengan first team. Begitu juga di atasnya mungkin. Tadi udah disampaikan bahwa rata-rata pemain kita sekarang ini kan udah di 35 ke atas. Itu barangkali menjadi pemikiran tersendiri buat manajemen untuk melakukan regenerasi dari atasnya dulu barangkali. Dari top to bottom. Seperti itu mungkin kita lakukan. Jadi bertahap ya? Bertahap, ya. Persib akan main di Asia, jadi butuh keseimbangan harus dijaga kayaknya. Betul seperti Oke, Coach Janur, kalau tadi kan di opening ya, saya bilang hanya ada 3 pelatih yang bisa membawa Persib juara. Salah satu adalah Coach Janur. Bahkan di tahun 94-95, Coach Janur menjadi asisten pelatih saat itu. Ya. Apa Coach yang Coach ingat 30 tahun itu? 30 tahun lalu itu apa yang Coach ingat ketika pertama kali membawa Persib Bandung juara? Sebagai pelatih, asisten pelatih. Sebagai asisten pelatih. Ya, saya berhenti sebagai pemain 93. Kemudian setelah itu saya di-hire pelatih kepala waktu Pak Indra Thohir untuk diajak menjadi asistennya. Waktu itu regulasi belum ketat seperti sekarang. Jadi ketika seseorang baru memiliki sertifikasi yang di bawah juga udah boleh menjadi asisten. Hingga saya diajaknya oleh Pak Indra Thohir dengan pemain-pemain yang mayoritas pernah sama-sama bermain. Ya, jadi ketika saya menjadi asisten pelatih di situ, saya pikir tidak terlalu sulit buat saya untuk komunikasi ya dalam hal ini untuk membantu Pak Thohir. Karena mayoritas dari pemain-pemain yang ada pada masa itu adalah teman-teman sendiri gitu. Dan itu 2 tahun berturut-turut ya, 94-nya itu adalah kompetisi perserikatan terakhir. Dengan materi yang tadi saya sampaikan bahwa mayoritas pemain lokal, kalaupun ada satu nama yang luar Jawa Baratnya mungkin hanya Sutiono, ya itu dari Jawa Tengah. Tapi yang lainnya mayoritas berasal dari Jawa Barat. Kemudian berhasil menjuarai di tahun 94 perserikatan terakhir. Kemudian lanjut ke Liga pertama, Liga Indonesia, Liga Danhil ya waktu itu. Dengan materi pemain yang mayoritas sama. Jadi tidak terlalu sulit ya karena chemistry sudah terbangun karena cukup lama bersama-sama. Kemudian di Liga 1 yang lain sudah memakai jasa pemain asing. Katakanlah di situ ada Petro, ada Pelita Jaya, ada Dejan Glusavic dan segala macam. Atau ada Jackson di Persebaya. Bukan di Persibaya, masih di Petro. Di Petrokimia. Karena kita finalnya itu dengan Petro di situ di mana itu ada Carlos de Melo dan dari Sinerin dan itu ada 3 pemain. Sementara kita pemain lokal semua. Itu barangkali yang sangat terkesan dengan materi yang sama 2 tahun berturut-turut 94 dan 95 itu Perserikatan terakhir dan Liga 1 kita bisa berjaya, bisa juara di 2 event tersebut. Itu pengalaman yang masih saya ingat. Dan itu kan butuh waktu kurang lebih 20 tahun sampai akhirnya Coach Janur kembali ke Persib Bandung ya sebagai pelatih kepala. Pernah berapa kali jadi caretaker mungkin? Ya, pernah jadi caretaker sebelumnya ya. Belum 20 tahun, 21 tahun katanya dari 61 juara ya. Kemudian juara lagi sebagai pelatih kepala dari berapa? 20 tahun lebih lah. 20 tahun lebih. Tapi apa coach yang waktu itu membuat Coach Janur akhirnya kembali ke Bandung untuk pertama kali ya di 2012. Kenapa akhirnya Coach Janur dipercaya untuk bisa menjadi pelatih kepala? Ya, itu tadi saya sudah ceritakan bahwa saya awalnya di Pelita Jaya sebagai pelatih kepala di usia 21, 2 tahun. Setelah itu saya naik menjadi asisten Pandi Ahmad, pelatih Pelita Jaya waktu itu. Pandi Ahmad dari Singapura. Kemudian pernah jadi caretaker ketika Pandi Ahmad cabut ya, dari Pelita Jaya dan pernah juga jadi pelatih kepala untuk caretaker di Pelita Jaya. Kemudian saya di-hire oleh Pak Haji Umu untuk ke Bandung untuk menjadi pelatih kepala di Bandung. Tentunya ini hal yang luar biasa buat saya karena pengalaman boleh dikatakan masih minim ya saat itu. Masih minim sementara klub yang harus dipegangin walaupun kita tahu Persib tapi kan klub besar di mana tekanannya begitu luar biasa. Itu memang punya tantangan tersendiri dan harus melalui sebuah diskusi dengan keluarga yang alot karena memang ambil enggak karena itu soal tekanan tadi, bebannya tersendiri. Dan keluarga waktu itu gimana Coach? Ya ada yang pro dan kontra, ada yang ketakutan, ada yang ayo harus maju dan segala macam. Tapi akhirnya saya mencoba untuk memberanikan untuk maju tanggung jawab, untuk mengambil tanggung jawab ini. Apa yang meyakinkan Coach Janur? Ya
saya punya kepercayaan diri ya dengan modal menjuarai hampir 2 kali di usia 21 di Pelita juara ya, yang satu juara yang satu runner up. Kemudian dengan modal itu dan beberapa kali menjadi kategori itu, bukan hanya dengan modal itu, saya punya keyakinan bahwa saya sudah mulai bisa dan kultur sepak bola Bandung juga saya tahu lebih dalam, sehingga itu yang membuat saya berani untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Coach, sebenarnya saya pengen ngulik soal cerita di belakang juara 2014 kemarin. Ya. Mungkin dimulai dulu dari pemilihan pemain, Coach. Pemain asing. Ya. Ada Vujovic dan juga mungkin ada Makan Konate dan Jibril Kolibali yang waktu itu Coach Jano datangkan. Kenapa 3 pemain ini, Coach? Ya, cukup menarik. Saya pertama kali datang 2012-2013 ya. Di mana waktu itu masih ada pemain-pemain peninggalan pelatih lama. Ya, di situ masih ada Banda Herman. Kemudian di lokalnya masih ada Eka dan segala macam, ada Maman. Jalan dengan tahun pertama itu dengan kolaborasi, tapi mayoritas pemain yang lama. Nah, kemudian saya pelajari dari situ apa yang menjadi kekurangan untuk melaju terus. Tapi sebetulnya di tahun pertama saya cukup bagus. Dari awalnya di tahun sebelumnya ada ranking di papan tengah ke atas lah gitu. Kemudian saya finish di nomor 4. Saya pikir cukup berhasil. Tapi targetnya adalah kan juara. Nah, jadi sehingga saya harus berbenah. Kemudian saya mulai berbenah untuk 2014-nya ini. Dengan disesuaikan filosofi main saya, di mana saya merubah yang tadinya ada sedikit direct, sedikit banyak long ball. Saya ingin main build up dari kaki ke kaki, itu yang saya harapkan, sehingga saya cukup lama untuk memilih pemain asing. Di antaranya saya mendapatkan Konate Makan, kemudian mendapatkan Vujovic, itu pun di saat-saat akhir saya cukup lama tuh, karena namanya build up dari kaki-kaki itu harus mulai dari kiper ke pemain belakang kan, dan itu yang saya cukup sulit untuk mencari itu, dan akhirnya menemukan sosok Vujovic, sehingga itu pun di saat-saat akhir. Nemuinnya gimana, Coach? Nemunya kita hampir tinggal beberapa minggu lagi untuk kick off, kemudian ada yang mendatangkan Vujovic, kita trial di Ciamis waktu itu dan cukup menjanjikan dan cukup sesuai dengan harapan saya, sehingga saya tidak ada waktu lagi untuk mengambil Vujovic, sehingga akhirnya terjadi. Dengan filosofi yang tadi Coach Jano katakan, dari bola build up kaki ke kaki, Ya. nyawanya siapa, Coach, di tim itu? Kita punya pemain-pemain yang memiliki kapasitas untuk itu ya. Di situ di tengah ada Konate Makan, ya, kemudian mulai dari awal dari Vujovic punya passing yang bagus di belakang. Di tengah ada punya Firman, punya Konate, dan punya breaker seperti Haryono. Saya pikir modalnya itu, kalau boleh dikatakan untuk menjalankan filosofi itu, saya pikir 3 pemain ini punya peranan penting untuk memainkan pola asosiatif seperti itu. Apalagi kalau kita bicara di flank juga kan ada Supardi dan Ridwan. Ada Supardi dan Ridwan, betul. Kemudian di depannya ada Tantan Atep yang punya kecepatan, juga, ya. Ada Sinaga. Saya pikir pemain-pemain yang punya cepat ketika harus akselerasi di final third, saya pikir mereka cukup mumpuni. Dan yang paling menarik adalah ketika Kolibali kan kalau nggak salah musim sebelumnya kan top skor ya, Coach? Ya. Salah satu top skor. Tapi ketika di Persib kan cedera berkepanjangan tuh, sehingga kita hanya beberapa kali saja memainkan Kolibali. Selebihnya kita selalu pakai false nine ya. Selalu pakai false nine. Sinaganya false nine. Iya. Tantan mungkin ya. Nah itu apa, Coach, yang bisa membuat itu berhasil? Karena jarang ada tim di Indonesia yang memakai lini depannya ini pemain lokal. Banyak kan pemain asing gitu. Ya, betul. Setuju itu. Ya tadinya juga kita berharap dia memainkan Kolibali kan. Tapi ternyata Kolibalinya cedera, sehingga kita memberdayakan yang ada Ferdinand, kadang-kadang Tantan. Seperti itu, bergantian. Coach, kita bergerak ke semifinal. 3-1 lawan Arema di Palembang, Coach, waktu itu. Betul. Kalau saya nonton waktu itu di babak pertama kan ditekan habis-habisan. Bahkan kecolongan. Tapi akhirnya bisa bounce back di babak kedua. Apa yang Coach Janur sampaikan kepada tim ketika halftime? Ya, setuju sekali. Pertandingan semifinal itu menurut saya adalah pertandingan yang paling berat. Sesuai dengan prediksi saya Bram, karena saya tahu Arema waktu itu lagi bagus-bagusnya. Saya sebetulnya cukup, berat banget nih ketemu Arema di semifinal ya. Karena kita tahu secara tim mereka bagus sekali. Di tengah ada Bustomi dan Gustavo Lopez ya? Gustavo Lopez. Di depan ada Beto. Beto sekarang masih main, tapi Beto 2014 kan bisa kita tahu seperti apa dia mainnya ya.
Belum lagi yang lain aja. Betul-betul mereka tim yang bawah ada Alparigi di kiri masih lagi oke-okenya. Saya pikir bagus banget. Sehingga betul setengah main kita ketinggalan ya. Ketinggalan 1-0 dengan terus dalam keadaan under pressure sehingga saya harus berbuat di Babak kedua. di babak kedua. Setelah di dressing room saya menyampaikan sesuatu untuk membangkitkan semangat mereka, merubah sedikit taktikal sehingga keberuntungan mungkin terjadi. Nggak tahu, saya juga menjadi sebuah pertanyaan besar sampai saat ini. Waktu itu kenapa Gustavo Lopez sama Gustavo diganti gitu. Karena dari semenjak itu, dikeluarnya Gustavo sama Gustavo diganti sehingga kita sedikit leluasa bisa membalas 1 gol dan babak kedua malah jadi unggul 3-1. Saya pikir kuncinya ada di penggantian yang salah menurut saya di kubu mereka. Jadi pergantian taktik dari Aremanya. Ya. Dan Coach Jano waktu itu memasukkan Atep kalau nggak salah di. Memasukkan Atep, begitu masuk langsung cetak gol lagi. Betul, ya betul. itu. Jadi itu mungkin 2 game changer yang merubah keadaan saat itu. Betul, saya setuju itu ya. Kalau Persipura? Nah, Coach. Kalau Persipura di mata saya jujur, ketika mereka berhadapan dengan Bandung Raya, sebetulnya saya karena Persipura dalam komposisi tahun itu lagi tidak bagus kalau menurut saya ya. Di jalan mereka road to semifinal di Palembang itu kurang bagus penampilannya. Tapi ketika dengar beritanya, karena kita juga nggak nonton ya, karena kita persiapan, lawan Bandung Raya dia menang, muncul sebuah optimisme gitu. Wah, lawan Persipura bisa deh, saya bilang gitu kan. Karena memang tapi ternyata perkiraan yang meleset. Karena Persipura yang tampil di babak final luar biasa. Luar biasa, dia berubah total sehingga mereka juga bisa menyetak gol cepat ya melalui Ian Kabes waktu itu. Ian Kabes di menit yang masih di bawah 10 menit kalau nggak salah. Sehingga itu yang membuat pertandingan jadi seru. Sehingga kita harus betul-betul mengeluarkan semua energi kita. Dan pertandingan sama kayak dengan Arema, bounce back di babak kedua. Ya, betul. Hampir sama dengan gimana Arema. Suasana di ruang ganti saat itu partai final, ketinggalan lawannya Persipura? Ya itu tadi semangat yang saya bangkitkan. Semangat ya, karena ini partai final ya. Dan itu kesempatan kita untuk kembali menjadi juara. Kesempatan emas, itu yang terus-terusan saya sampaikan kepada pemain. Dan sehingga muncullah second win ya. Semangat pemain yang luar biasa sehingga bisa mengejar ketertinggalan bahkan sempat unggul ya. Kalau sebenarnya unggul sebelum disamakan sama Boas, saya pikir seperti itu. Coach Jano tipe yang marah-marah nggak sih kalau di ruang ganti? Atau pendekatannya apa? Pendekatannya saya karena dari keseharian juga mungkin saya punya kelebihan di soal pendekatan. Boleh dikatakan pemain juga nyadar bahwa saya itu pelatih yang tidak bisa marah-marah gitu. Karena bukan tipikal saya seperti itu. Tapi saya lebih kepada pendekatan kepada pemain. Coach, ini pertanyaan saya. 5 penendang Persib ketika babak penalti itu masuk semua. Ya. Itu memang pilihan dari Coach Janur atau seperti apa? Boleh dikatakan seperti itu, dan saya boleh dikatakan tidak mau diganggu dalam hal ini. Sampai saya merenung sendiri. Untungnya saya sudah berapa kali melakukan latihan untuk penendang-penendang kalau terjadi penalti kick ya. Sehingga saya udah yakin betul dengan pilihan saya dan saya tidak mau diganggu yang lain waktu itu. Saya begitu nyebut pertama Konate, kemudian Ferdinand, kemudian Tony, kemudian Supardi dan kemudian itu dan lihat ada beberapa pemain belakang ya, ada Juprianto, ada Supardi, ada Tony. Ya semuanya pemain belakang, 3 pemain depannya hanya Konate dan Ferdinand. Itu saya pikir agak di luar perkiraan orang mungkin ya. Kenapa pemain belakang itu? Karena memang saya memilih yang meyakinkan menurut saya. Meyakinkan menurut saya karena mereka dalam latihan punya eksekusi yang pasti dan keras. Jadi memang itu murni pilihan Coach Janur? Ya. Pemainnya gimana Coach? Ketika kau di latihan mungkin siap kan? Tapi ketika babak final, itu kan apalagi waktu itu 19 tahun nggak juara. Ya, betul, itu betul. mungkin ada beban mental tersendiri. Pasti beban mental mereka ada, tapi alhamdulillah kebetulan waktu itu kita saat itu tidak ada yang menolak satupun. Misalnya, aduh jangan deh, nggak ada yang seperti itu. Semuanya siap dengan tugas yang saya kasih dan bisa menjalankannya dengan baik. Dan Coach Janur ini kan salah satu pelatih yang berhasil mengawinkan Liga dan juga Piala Presiden di 2015. Ya. Lebih berkesan mana Coach?
Boleh dikatakan kesannya hampir sama ya, karena 2014 Liga tentunya sesuatu yang dinanti-nantikan tadi sampaikan, 21 tahun kita menunggu untuk itu. Hmm. Ya, jadi pasti dan Piala Presiden itu juga turnamen pertama dan bobotnya tidak kurang atau gengsinya tidak kurang dari kompetisi. Karena Piala Presiden pertama dilaksanakan dalam masa tidak ada kompetisi di kita dan semua tim semuanya ikut dalam turnamen tersebut dan kebetulan finalnya ada di GBK. Tentunya di GBK bisa didatangi supporter dari Bandung, bobotoh dari Bandung lebih banyak ketimbang di Sriwijaya di Palembang ya. Itu yang membuat menurut saya sama gengsinya, sama pentingnya buat saya. Jadi antara 2014 2014 kompetisi Liga 1 dengan Piala Presiden susah kalau mana yang lebih berkesan. Saya pikir dua-duanya cukup berkesan. Sama pentingnya, sama gengsinya. Sama pentingnya, kalau sama sama gengsinya. Asia, kalau main di Asia coach, apa yang membedakan? Ada pembedanya nggak? Ya itu kita boleh dikatakan kurang berhasil ya. Kita melaju ke Piala Asia, kita hanya sampai di 16 ya? Ya 16 besar ya. 16 besar. Saya lolos di fase grup, kemudian kita kalah di Vietnam. Saya pikir kesiapan mungkin ya. Kita terlalu euforia merasa cukup dengan menjuarai di dalam negeri gitu ya. Kurang siap untuk bersaing dengan tim-tim yang ada di luar. Mungkin mereka sudah lebih siap ya untuk menatap kompetisi level Asia. Selama melatih Persib, Coach Janur, pertandingan mana yang Coach Janur paling berkesan untuk seorang Jajang Nurjaman? Ya sebagai pelatih. Sebagai pelatih? Ya kalau sebagai pelatih ya tentunya 2 final itu lah. Cuma bedanya sekali lagi kalau final Liga di Palembang kita cukup deg-degan ya. Karena memang lawan-lawan kita yang di final, dari semifinal dan final itu memang boleh dikatakan 50-50 lah. Kita butuh perjuangan keras. Tapi kalau di Piala Presiden saya udah pede duluan gitu. Karena merasa tim saya udah solid. Ya selama 2 tahun ini solid. Saya juga di Piala Presiden hanya menambah Vladimir Projovic untuk menggantikan siapa tadi Kobori Bali. Kemudian mendatangkan Julul Hamjamrun yang memang lagi on fire ya. Cuma 2 pengganti, yang lainnya masih tetap relatif sama. Sehingga saya merasa bahwa sudah ketika harus berhadapan dengan Sriwijaya di GBK cukup optimis. Sehingga tekanannya atau tegangnya juga agak berkurang waktu itu. Karena merasa wah saya menang nih. Gitu. Berbeda dengan di Palembang. Palembang rasa was-wasnya masih ada. Karena itu setelah perhatian panjang akan penentuannya di situ. Iya betul. Coach Janur yang bikin deg-degan ya. Iya. Coach, ini saya sering tanyakan ke mungkin pelaku di Persib Bandung. Melawan Persija Coach, ini kan juga pertandingan yang pasti akan menarik perhatian semua pencinta sepak bola. Ya. Sebagai pelatih Coach, tekanannya itu seperti apa sih ketika melawan Persija? Ya kadang-kadang kita suka memikirkan supporter ya, memikirkan bobotoh. Mereka kan tidak mau tahu, kita tidak ingin kalah. Itu sebetulnya yang menjadi tekanan buat kita. Ya, tapi kalau secara tim ya saya pikir sama aja saya menatap lawan Persija dan menatap dengan pertandingan dan klub yang lain, saya pikir tidak ada bedanya. Tapi karena tekanan dari bobotoh kita tidak boleh kalah Persija, itu yang menambah tensi menjadi berbeda ketika kita harus lawan Persija. Jadi kalau ya saya juga selalu menekankan untuk ingin menang gitu kalau Persija seperti itu. Kalau main di Jakarta gimana Coach? Ada cerita-cerita nggak yang banyak sekali cerita, tapi ya itu tadi ceritanya selalu tahun kapanpun semenjak perseteruan itu muncul ya, sekitar saya menjadi asisten di 2007 2010 gitu pernah jadi asisten. Udah terjadi seperti itu dan kemarin pun masih seperti itu, datang ke stadion harus memakai rantai, saya pikir itu kan di luar kebiasaan. Datang ke stadion main bola harus dengan pakai rantai, saya pikir kan cukup menekan emosi, menekan kepercayaan diri dan faktor-faktor non teknis menjadi lebih banyak di situ. Oke, Coach Janur, kita ke bagian akhir Coach. Ya. Saya mau bahas soal Persib Bandung di musim ini. Ya. Tadi Coach Janur udah cerita panjang soal capaian Coach Janur, Ya. apa menjadi faktor bisa membuat Persib juara. Ya. Tapi kalau untuk tahun ini sebagai bobotoh ya Coach ya, Ya. apa yang membuat Persib Bandung bisa back to back juara? Yang pertama adalah Persib
2 tahun ini memiliki materi pemain yang bagus, kedalaman yang luar biasa. Ya, bayangin sekali pemain-pemain lokal yang top level di Indonesia kadang-kadang menjadi cadangan. Ya, belum lagi pemain asing, memberikan pemain asing yang cukup banyak dengan kualitas yang rata-rata bagus. Itu menjadi modal utama. Ya, tentu itu pertama, yang kemudian yang kedua faktor pelatih juga. Tahun yang sekarang dari Gojan Hodak. Dia sangat pas menerapkan filosofi dia atau menerapkan taktikal strategi yang pas menatap setiap laga sehingga Persib menjadi selalu konsisten ya dengan style of play atau taktikal yang diterapkan oleh Coach Bojan ini. Saya pikir pas banget dengan materi yang dia. Bayangkan kita dengan main pragmatis, main bertahan, kemudian counter dengan memiliki dua pemain depan yang luar biasa. Ketika belum cedera ya, punya DDS dengan Siro. Saya pikir bertahan begitu dilempar kedua pemain selesai semuanya. Itu yang selalu di taktikal yang diterapkan oleh Bojan. Itu yang pas, materi yang mumpuni, taktikal yang pas dan konsisten sehingga hasilnya seperti ini. Sebagai pelatih ya coach, melihat taktik seperti itu memang susah ya coach untuk diredam gitu. Susah untuk diredam karena dan di era sepak bola sekarang boleh dilihat di Liga Eropa pun sama. Ketika sebuah tim yang memiliki pertahanan kuat ya kemudian melakukan counter attack, itu tim yang sulit dikalahkan. Yang penting kita bertahan dulu bagus, susah ditembus. Lihat kita Persib kalau kita bertahan, kayaknya sulit sekali ditembus ya sehingga ketika main dimanapun, mau main kandang, mau on the way, Persib kan sulit untuk dikalahkan. Tahun ini hanya berapa kali kalah. Ya itu karena memang penerapan taktikal yang pas. Dan jumlah kebobolannya juga salah satu yang salah satu paling sedikit. Artinya memang susah coach melihat taktik seperti itu dari point of view pelatih sulit untuk diredam. Ya sulit untuk diredam, apalagi memiliki pemain yang pas dengan taktikal yang akan diterapkan. Itu tadi Persib memiliki pertahanan yang kuat, mempunyai pemain depan yang punya kecepatan dan naluri gol yang bagus. Saya pikir pas banget. Dan tadi Coach Janur meng-highlight soal pertahanan Persib yang menjadi kunci. Jadi memang pertahanan yang kuat itu yang membuat tim ini bisa jadi buat juara. Ini konsisten dan bisa konsisten dimanapun main, baik home ataupun away, karena memang memiliki pertahanan yang confident ya dengan main seperti itu, percaya diri sehingga sulit ditembus lawan. Karena kalau kita bandingkan mungkin Kuipers Franka dengan Kuipers Alberto dengan dulu Vujovic dan Jupe kan itu sekarang Boboto membandingkan dua tawar itu coach. Betul. Jadi memang itu yang jadi kunci dari kekuatan sebuah tim Persib dalam hal ini. Kalau pemain lokalnya kenapa coach bisa akhirnya menambal ketika pemain-pemain asingnya ini cedera? Apa yang membuat pemain lokal ini apakah memang sudah ada di peaknya dengan tadi proses sudah dilalui atau seperti apa? Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa awalnya adalah pemain lokal pun yang dimiliki Persib adalah pemain-pemain lokal yang punya kualitas. Ya katakanlah di situ ada Dimas, ada Rian, misalkan itu ada Edo, ada semuanya pemain-pemain punya kualitas punya. Kakang, ya, kemudian ada Febri, ada Beckham, Dedi, semuanya sebetulnya tidak kalah jauh dengan materi atau dengan kualitas pemain asing yang ada. Sehingga kita diberikan kepercayaan, diberikan jam terbang, diberikan tugas sesuai dengan skema pelatih, saya pikir mereka bisa menjalankannya dengan baik. Kalau kelemahan dari point of view Coach Janur, apa yang mungkin jadi titik lemah Persib dari musim ini? Saya pikir dengan pencapaian poin seperti sekarang boleh dikatakan tidak terlalu mencolok kelemahannya. Yang pasti ada lah ya, ada mungkin bukan kelemahan sih ya, mungkin orang agak melihatnya kurang enak dilihat barangkali seperti itu paling itu. Tapi saya pikir bukan menjadi kelemahan ya, tapi karena memang taktikal yang diinginkan oleh Coach Bojan seperti itu dan itu cukup cukup berhasil ya, maka Coach Bojan langsung lanjut dengan pola atau taktikal seperti itu. Karena saya banyak ngobrol sama komentator yang mengatakan Persib jarang main cantik. Ya itu. Coach Janur, cuman hasilnya ini selalu bisa berdapat poin maksimal bahkan ketika away sekalipun gitu. Ya betul. Bahkan saya sih setuju dengan apa yang disampaikan oleh Immanuel Petit ya waktu itu, bahwa yang penting kan bukan main cantik tapi hasil pertandingan yang kita ini. Itu yang kita rasakan oleh Persib di tahun ini. Dan ini merupakan musim pertama Persib juara full kompetisi. Betul. Tahun ini biasanya dengan sistem turnamen ya.
Betul. Nah sistem ini apa sih coach bedanya? Maksudnya pendekatan harus seperti apa? Apakah ada pendekatan lain yang harus diberikan kepada tim ketika main full kompetisi? Karena kalau kita lihat sebenarnya Persib kan di peringkat 2, 3 itu kan udah sering ya coach ya. Tapi Ya, di akhir-akhir musim selalu kehabisan bensin tuh. Nah ya, itu ya. biasanya apa yang jadi masalah? Ya, kompetisi yang benar itu ya sebetulnya kompetisi yang dilaksanakan seperti ini ya, Hmm. seperti kompetisi pool seperti ini. Bukan seperti turnamen yang biasa kita Persib berhasil. Tentunya yang harus ditanamkan oleh setiap pelatih dalam kompetisi seperti ini tentunya di mana pertandingan demi pertandingan selalu harus mendapat poin. Artinya harus sama pentingnya. Jangan ini lepas, enggak seperti itu. Beda dengan sistem turnamen. Enggak apa-apa kalah di sini kan nanti kita ketemu lagi nih seperti itu. Kalau ini saya pikir harus setiap pertandingan sebisa mungkin kita harus mendapat poin dan bisa meninggalkan pesaing kita. Itu sehingga kalau seperti sekarang sehingga menjauh dari pesaing kita di posisi di bawahnya itu akan menambah kepercayaan diri. Dari mana munculnya konsistensi itu? Apakah memang kedewasaan pemain yang terlihat? Karena kalau kita lihat kan Persib sangat konsisten gitu di Ya. musim ini. Ya tentunya itu kembali ke materi pemain ya. Hmm. Itu pasti memegang peranan penting. Pemain-pemain yang dewasa, pemain yang confident, pemain yang punya mental bagus, saya pikir akan menjaga performanya secara individu nantinya akan berimbas kepada kekuatan tim. Apakah suasana di ruang ganti juga menjadi faktor Pasti tertentu coach? pasti itu akan menjadi peranan penting ya. Kondisivitas di ruang ganti itu sangat penting. Ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan keluar atau di kamar ganti itu akan berdampak kepada penampilan di lapangan. Oke, Coach Janur, versi Coach Janur, pemain terbaik Persib musim ini. Agak sulit ya. Belakangan Nick Kreuper luar biasa ya penampilan di bawah. Di belakang dia menjadi berbeda sekali dengan pelatih sebelumnya. Di masa Coach Bojan ini Nick saya pikir tampil luar biasa. Begitu juga partnernya di belakang ya. Gustavo juga menunjukkan penampilan yang terus membaik ya dibanding ketika awal datang. Itu juga menjadi kunci. Tapi ketika saya harus memilih agak sulit juga ya memilih siapa pemain terbaik di musim ini. Karena sebetulnya David termasuk pemain yang komplit ya. Punya sebagai seorang striker menurut saya karena saya pernah sama-sama di Persibaya. Oh iya. David ya. Luar biasa itu punya kecepatan, punya Body balance yang luar biasa. Cuma sayangnya tidak tampil sepanjang masa ya, sepanjang kompetisi ya. Terlalu banyak cedera apalagi di akhir ini. Tadinya sebetulnya saya bisa menyampaikan bahwa dia akan menjadi pemain terbaik Persib gitu. Oh DDS. Ya. Tapi yang menarik coach ketika DDS ini cedera justru Tyron Delpinho pemain yang sebelumnya diragukan oleh Boboto ini bisa menjadi pengganti untuk goal getter Persib musim ini. Ya posisi Tyron itu kan di nomor 10 ya, bukan striker. Makanya ketika ada susunan pemain ditaruh di depan sebetulnya dia tetap main di nomor 10. Jadi strikernya kadang-kadang Rian gitu kan, kadang-kadang siapa. Jadi tidak menjadi sosok pengganti DDS, saya pikir enggak. Dia tetap datang coming from behind kalau dia. Jadi tapi dia sebagai orang gelandang serang dia memiliki kemampuan atau punya naluri cetak gol yang bagus. Sehingga ketika harus didorong ke depan, tiba-tiba muncul ke depan dia selalu mencetak gol, memang dia punya kelebihan di situ. Artinya baik lagi ya pendekatan taktik tadi Coach Bojan yang tadi Ya. Coach Janu katakan bisa menjadi salah satu menjawab di tengah rentetan cedera Ya. Persib Bandung Ya. disesuaikan dengan materi pemain yang ada. Ya. Itu mungkin Ya, Tyron itu bukti aslinya. Bukti aslinya seperti itu ya. Coach Coach Bojan mengatakan akan sangat sulit untuk Persib memagari para pemain, apalagi sekarang statusnya udah juara back to back lagi. Ini akan sulit nih. Apakah Coach Janur merasakan hal sama ketika waktu dulu 2014-2015 juara sulit untuk bisa memagari pemain agar bertahan di Persib? Ya, ketika pemain sudah berhasil di sebuah klub dan keluar sebagai juara tentunya datang tawaran dari klub-klub lain ya. Itu barangkali yang menggiurkan mereka sehingga kalau berurusan dengan materi saya pikir kadang-kadang kita tidak bisa menahannya. Mungkin itu yang terjadi. Jadi setuju juga dengan Coach Bojan mungkin ketika sekarang ada beberapa pemain yang diiming-iming oleh klub lain kemudian mereka tergiur, saya pikir kita tidak bisa memaksakan mereka. Itu menjadi pilihan mereka.
Oke, Coach, pertanyaan terakhir. Sebagai pelatih senior di Liga 1, Coach. Kalau kita lihat di musim ini, di awal musim ada 5 pelatih lokal yang menangani tim. Dan di akhir musim hanya tinggal satu, ada Coach Imran Ya, yang sukses di Malut, bahkan kemarin mengalahkan Persib. ya. Kalau Coach melihat apa yang harus dilakukan, Coach, agar pelatih-pelatih lokal ini bisa diberikan kesempatan dan juga kepercayaan untuk bisa melatih di Liga 1? Ya, sebetulnya fenomena ini adalah kembali kepada owner klub ya. Kelihatannya owner klub di kita ini lebih percaya kepada pelatih asing. Dan saya tidak mengatakan bahwa pelatih-pelatih lokal kita jauh di bawah pelatih asing ya, nggak menyatakan seperti itu. Tapi mungkin dengan adanya seperti ini, kita harus mawas diri lah, harus introspeksi diri. Mungkin kita harus terus sebagai pelatih lokal mengupgrade ilmunya supaya tidak ketinggalan zaman atau tidak ketinggalan kemampuan dibandingkan pelatih-pelatih asing. Kuncinya mungkin kita terus mengupgrade diri untuk tetap bisa eksis di kepelatihan. Karena sepak bola sekarang sangat cepat, Sangat dinamis. berubahnya dinamis ya. Ya, Jadi sangat dinamis. pelatih pun harus Sama dengan menyesuaikan. ya, ilmu yang lain harus terus mengupgrade diri. Oke, Ya. Coach, target pribadi. Coach Janur sudah membawa Piala Presiden ke Bandung, Liga 1 juga sudah. Sekarang sebagai dirtek dan juga mungkin ke depannya. Masih ada ambisi nggak sih, Coach? Atau apa ambisi Coach Janur untuk sisa karir dari... Ya sekarang udah bersyukur bisa kembali ke keluarga besar Persib, bisa dikasih tanggung jawab untuk mengupgrade pemain-pemain muda. Mungkin itu saja target saya. Sekarang untuk bagaimana bisa mengupgrade pemain talenta muda yang asal Bandung Jawa Barat ini bisa disuplai ke Pestim, ke timnya Persib, ke tim utamanya Persib sebanyak mungkin kalau bisa dengan kemampuan yang memang sesuai dengan kebutuhan. Saya doakan sukses. Amin. Janur, terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya sekali lagi udah berbagi cerita panjang lebar dengan Ya, kami. ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi kesempatan. Amin. Terima Thank you, kasih, Coach. Coach. Thank you, Coach Janur. Sama-sama, terima kasih.